dan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita tidak bisa menghitungnya. Salawat berikan salam, salawat bertambahkan salam. Semoga selalu tercurah bahkan kepada baginda kita tercinta, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman modernisasi, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Siapa gerangan kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Retorika Public Speaking, saya hormati teman-teman seperjuangan yang hadir di tempat ini, dan yang saya hormati juga para hadirin yang menonton video ini. Baiklah, bagian saya di sini saya akan menyampaikan satu kata atau dua patah kata yang dipatah-patahkan menjadi ribuan kata atau berjuta-juta kata, dan yang berjudul Hikmah Idul Adha. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya saya ingin mengutip sedikit apa sih tentang Idul Adha ini. Ada yang tahu teman-teman? Yakin gak tahu? Enggak. Jadi teman-teman, Idul Adha berasal dari kata idul yang artinya kembalinya banyak hewan. Sedangkan Adha yang berarti penyembelihan hewan kurban. Oleh karena itu disebutlah Idul Adha atau Idul Kurban. Maka dari itu terjadilah tradisi kurban. Nah, kurban ini memakai kambing atau secara syariat atau secara pandangan dalam Islam, selain menggunakan kambing bisa juga menggunakan sapi, unta, dan seterusnya. Dan hewan-hewan tersebut harus mencapai kriteria syariat agama Islam. Jadi misalkan kambingnya harus sehat, sapinya harus memenuhi kriteria, badannya berisi, dan layak untuk dikurbankan, dan sudah mencapai umur juga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dijelaskan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102, yakni yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahul adzim. Yang artinya ketika kita sampai pada umur atau sanggup bekerja bersamanya, lalu Nabi Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Lalu pikirkanlah pendapatmu. Lalu Ismail pun menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah engkau akan mendapatiku orang-orang yang sabar. Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil bahwa begitu Nabi Ibrahim sabar dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia rela mengorbankan anaknya yang telah dinanti-nantikan selama 86 tahun lamanya. Namun Nabi Ibrahim rela mengorbankan anaknya. Namun apakah Nabi Ismail ketika mendengar itu ia membantah, ia marah? Namun yang dikatakan Nabi Ismail, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Nabi Ismail justru sabar
Kita harus sabar, kita harus tunduk apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah tetapkan, apa yang Allah janjikan, Allah akan mengabulinya di suatu saat nanti. Allah memberikan ujian kepada kita bukan berarti Allah nggak sayang sama kita, tetapi Allah ingin memberikan lebih yang banyak nikmat kepada kita. Ketahuilah teman-teman, apa yang diberikan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan membalasnya berkali lipat. Allah juga akan memberikan pahala yang begitu besar ketika kita menghadapi ujian-ujian tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, bila ada semua yang boleh kita menumpahkannya, bila ada waktu luang, mari kita berjumpa kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.